menghindari perilaku nifaq? Yang pertama, bersikap jujur. Yang kedua, bersikap amanah. Yang ketiga, meneguhkan perjanjian. Dan yang keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab. Materi selanjutnya adalah keras hati. Apa sih keras hati itu? Secara bahasa, keras hati artinya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk atau tidak mudah pecah. Keras hati juga berarti tidak akan berhenti bekerja sebelum apa yang dicita-citakan tercapai. Apa aja sih ciri-ciri orang yang keras hati? Yang pertama, bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan. Kedua, tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Ketiga, tidak terpengaruhnya hatinya dengan berbagai ujian. Keempat, tidak merasa takut akan janji dan ancaman Allah Azza wa Jalla, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara menghindari keras hati? Yang pertama, beriman kepada Allah dan segala sesuatu yang harus kita imani. Yang kedua, mentauhidkan, yaitu dengan melaksanakan segala sesuatu ibadah hanya kepadanya dan membebaskan diri dari segala bentuk hambaan kepada selainnya. Ketiga, melaksanakan ketaatan kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Keempat, meninggalkan perbuatan dosa, kemaksiatan, dan penyimpangan. Yang kelima, banyak mengingat Allah ketika berada di keramaian maupun bersendiri. Dan materi yang terakhir adalah godab. Apa sih godab itu? Lafal godab adalah lafal bahasa Arab. Secara harfiah berarti marah atau pemarah. Marah dengan pengertian godab berarti negatif atau buruk. Godab berarti marah, yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena sesuatu peristiwa atau sebab tertentu. Nilai-nilai negatif perilaku godab ada dua loh. Yang pertama, sumber keburukan. Contohnya, keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Yang kedua, membahayakan kesehatan tubuh. Yang contohnya, efek langsung ke tubuh. Marah dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi, sehingga membuka peluang terkenanya serangan jantung. Kita menghindari perilaku godab dengan cara meredakan rasa amarah dengan cara menahan diri, meredakan rasa amarah dengan cara beristighfar, meredakan rasa amarah dengan cara membaca ta'awudz, meredakan rasa amarah dengan cara berwudu, meredakan rasa amarah dengan cara merubah posisi, meredakan rasa amarah dengan cara berdiam diri, dan yang terakhir, memberikan maaf. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.